Karena perjuangan adalah tanda perjalananmu menuju sukses. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan saya Fathia Jara Fahmi, perwakilan dari SMA Negeri 1 Garut, sebagai pembicara pertama pada posisi kontra yang akan mengoptik mosi kali ini, yaitu Dewan ini menyesali narasi anak berhutang budi pada orang tua. Namun sebelum itu, di sini saya akan memaparkan poin-poin ketidaksepahaman kami dengan apa yang telah tim pro sampaikan. Tim pro sedari tadi mengatakan bahwa anak tidak memilih untuk dilahirkan berarti orang tualah yang seharusnya mempunyai hutang budi kepada anak karena telah melahirkannya ke dunia. Kemudian tim pro pun mengatakan jika terus-menerus menerapkan narasi hutang budi, maka hal itu akan menormalisasikan konsep bahwa orang tua selalu benar. Namun saya sangat tidak menyetujui hal tersebut, karena jika terus-menerus menerapkan persepsi itu, maka akan terjadi anak yang akan selalu membantah orang tua, tidak menghormati dan seenaknya sendiri, dan itu adalah sebuah tindakan tercela dan melanggar norma kepada orang tua. Tetapi tim pro menganggap bahwa sikap menolak perintah orang tua tidak selalu buruk dan mereka sebagai anak mempunyai hak berpendapat. Tetapi dewan juri yang terhormat, orang tua memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak sehingga mereka mengetahui apa yang terbaik untuk anaknya. Padahal narasi hutang budi dapat menjadi kontrol dari orang tua untuk mengintervensi tumbuh kembang anak tersebut. Lalu jika menghilangkan narasi hutang budi akan menciptakan generasi anak yang merasa memiliki kuasa besar dibanding orang tuanya dan ingin menentukan arah hidupnya tanpa mengikuti arahan orang tua. Orang tua sudah berjuang keras untuk melahirkan dan membesarkan anaknya, apa salahnya anak berhutang budi pada orang tua? Puluhan tahun sampai saat ini kita hisap tenaga, keringat, air mata orang tua, mereka sampai rela berkorban nyawa mempertaruhkan hidupnya hanya untuk kita sebagai anak. Memasuki dua ranah argumentasi utama pada mosi kali ini, yaitu 1. Berhutang budi adalah bentuk penghargaan kepada orang tua. Balas budi adalah sikap dan tindakan yang menunjukkan rasa terima kasih, penghargaan, dan cinta kepada orang tua. Ini adalah cara kita untuk mengungkapkan rasa bakti kita dan memastikan bahwa mereka merasakan kehadiran dan peran penting mereka dalam hidup kita. Ini bisa berupa memberikan dukungan emosional dan fisik kepada mereka dan memperhatikan pendapat serta nasihat mereka dan menjalankan tanggung jawab dalam menjaga kehormatan dan keluarga. Dewan juri yang terhormat, selain itu, balas budi juga dapat meliputi penghormatan terhadap nilai-nilai dan tradisi keluarga, menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua, dan memberikan perhatian serta waktu yang cukup kepada mereka. Ini termasuk dalam menghargai pengorbanan yang telah orang tua lakukan untuk membesarkan dan mendidik kita. Apakah tim pro tak sadar bahwa membesarkan anak tidaklah mudah? Apa saja yang sudah orang tua korbankan untuk kita hingga kita bisa tumbuh sehat, sekolah, kuliah, bekerja, dan seterusnya hingga kita bisa seperti sekarang ini. Meskipun membesarkan kita adalah tugas mereka, namun sebagai seorang anak kita juga harus mengerti dan memahami serta tidak boleh melupakan segala usaha pengorbanan orang tua kita kepada kita. Alasan kita harus memberi penghargaan kepada orang tua karena orang tua tidak rela untuk melihat anaknya yang gagal dalam suatu hal. Terlebih lagi menyangkut masa depan. Mereka rela berkorban seperti mendapatkan uang dengan kerja lembur untuk membiayai anaknya yang berkuliah. Dan meski ada orang tua yang keras sekalipun, tindakan tersebut pasti datang bukan tanpa alasan, melainkan orang tua sangat merasakan hidup dalam keadaan sulit. Jadi kesimpulannya, kita harus merasa berhutang budi pada orang tua kita sebagai bentuk penghargaan kita. Yang kedua yaitu hutang budi yang dimaksud adalah bukan tertuju pada materi saja. Dewan juri yang terhormat, berbakti pada orang tua bisa dilakukan secara tidak langsung. Salah satunya adalah dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus, serta mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Menghormati keinginan dan saran mereka juga merupakan bentuk berbakti kepada orang tua. Selain itu, melibatkan diri secara aktif dalam membantu tugas-tugas rumah tangga atau memberikan dukungan dalam segala aspek kehidupan orang tua juga dapat dianggap sebagai bentuk balas budi yang berarti. Berbakti pada orang tua juga mencangkup tanggung jawab dalam menjaga dan merawat mereka ketika mereka membutuhkan perhatian dan perawatan khusus saat mereka di masa tua. Menghormati orang tua di masa tua adalah cara untuk menyampaikan rasa cinta, perhatian, dan kebersamaan yang tak ternilai. Contoh nyata anak yang berbakti pada orang tua adalah
Kisah seorang anak laki-laki merawat ibunya yang terkena gangguan jiwa selama 11 tahun di rumah mewahnya yang terbengkalai dan tanpa listrik. Anak muda tersebut bernama Tiko dan ibunya adalah Eni. Selama 11 tahun lamanya, ia merawat sang ibu seorang diri dengan sabar dan bahkan tak ingin meninggalkannya sendirian di rumah mewah yang terbengkalai tersebut. Hal ini termasuk kasih sayang dan berbakti kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Sungguh mulia sekali anak tersebut. Sebagai anak, kita juga dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan kepada orang tua dengan mencapai kesuksesan dalam hidup, baik dalam pendidikan, karir, maupun kehidupan pribadi. Membagikan kebahagiaan dan keberhasilan kita dengan mereka adalah bentuk apresiasi dan balas budi yang bermakna. Bagaimana cara kita untuk membahagiakan orang tua dengan kesuksesan kita sendiri? Inilah contoh sebuah pencapaian seorang anak petani yang sekarang berprofesi sebagai TNI dan dokter. Petani yang hidup di desa tersebut menyekolahkan anaknya yang ingin meraih cita-citanya dari sejak kecil. Saat diwawancara, ternyata anak tersebut sangat sungguh-sungguh meraih cita-cita dirinya demi membanggakan orang tuanya. Lalu ia berusaha untuk mencari beasiswa ke sana kemari untuk menjadi TNI dan dokter, agar ayahnya yang seorang petani bangga mempunyai anak yang dia didik hingga menjadi sukses. Balas budi juga mencerminkan keadaan kita terhadap nilai-nilai keluarga yang diwariskan kepada kita. Dengan berbakti pada orang tua, kita juga dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara generasi yang lebih muda dan lebih tua. Orang tua kita yang telah memberikan banyak pengorbanan, waktu, dan upaya untuk membimbing, mendidik, dan membesarkan kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus berusaha untuk meraih kesuksesan di masa depan dan memenggangkan orang tua. Lalu, jika adanya narasi hutang budi ini, anak-anak tidak akan bermalas-malasan untuk mencapai kesuksesan karena mereka punya tekad sendiri untuk membanggakan orang tua dengan keringatnya sendiri. Saat ini banyak sekali yang berleha-leha untuk mengerjakan hal apapun itu, seperti tugas dan lain sebagainya, terutama mereka lalai dalam mengerjakan perintah orang tua di rumahnya. Dewan juri yang terhormat, mekanisme solusi yang kami berikan di sini adalah menanamkan sikap sejak dini kepada anak untuk patuh dan taat pada orang tua sebagai bentuk balas budi. Saya sangat tidak menyetujui musik kali ini. Sekian, terima kasih.